Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami sehingga setiap kami yang hadir di dalam ruang ibadah ini kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, kami memahami kebenaran firman Tuhan dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan, pakai hamba-Mu untuk bisa menjadi berkat, menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom. Mungkin lampunya bisa dinyalakan ya, biar agak terang di ruangan kita bersama-sama. Ya, teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu not just a crowd. Kita akan belajar satu topik yang sangat penting bagi setiap kita, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus berada dalam sebuah tempat yang lebih dari sekedar kerumunan saja. Nah, sebelum saya masuk ke dalam bagian-bagian khotbah saya, teman-teman, saya izin bertanya kepada teman-teman nih, apa bedanya kerumunan dengan komunitas? Apa bedanya? Kalau misalnya kita nonton konser nih ya, ada 1.000 orang nonton konser siapa? Konser Raisa misalnya ya. Kita nonton konser nih teman-teman sekalian. Pertanyaan saya adalah ketika kita nonton konser ada 1.000 orang di sana, itu bisa dikatakan sebagai kerumunan atau dikatakan sebagai komunitas? Kenapa kerumunan? Yes, kuncinya di sana. Kerumunan itu nggak saling kenal. Datang ke acara konser Raisa, contohnya tadi ya. Ini mungkin banyak yang suka dengan lagu-lagu Raisa juga. Nonton konser Raisa, teman-teman sekalian, datang ke sana ada 1.000 orang banyaknya. Mereka nggak saling kenal, tapi apa tujuan mereka? Hanya nonton konser saja. Setelah itu mereka pulang, mereka kembali ke tempat masing-masing tanpa ada relasi satu dengan yang lainnya. Itulah kerumunan. Nah, pertanyaannya begini teman-teman sekalian, di gereja banyak juga yang seharusnya gereja itu komunitas, tapi gereja itu banyak menjadi kerumunan. Saya berikan satu kisah yang menarik ya teman-teman ya. Ini kisah tentang seorang pendeta yang bernama Pendeta Jared Wilson. Siapa pendeta ini teman-teman? Dia adalah seorang pendeta yang menggembalakan sebuah gereja dan juga pelayanan-pelayanan yang lain yang ada di Amerika. Teman-teman, Pendeta Jared Wilson, dia adalah pendeta yang masih sangat muda. Kalau kita perhatikan usianya ya, tahun 89 dia lahir teman-teman. Berarti kalau sekarang dia masih hidup, kira-kira usianya berapa? Masih usia segitu. Berarti dia meninggal pada tahun 2019, dia meninggal masih di dalam usia yang sangat-sangat muda sekali. Dia gembala, teman-teman. Dia pendeta. Tapi dia bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, teman-teman, pada usia yang masih muda. Dan kalau kita lihat di dalam slide ini, dia juga mendirikan sebuah pelayanan Anthem of Hope, yaitu pelayanan kesehatan mental. Seharusnya dengan kondisi yang seperti demikian, kita akan menilai teman-teman, ini seorang pendeta, tentu pendeta yang kerohaniannya tinggi. Gak mungkin bunuh diri, tapi kenyataannya di usia yang masih muda, dia bunuh diri. Teman-teman, Pendeta Jared Wilson di dalam gerejanya, dia dikelilingi oleh ribuan orang. Ada banyak orang yang mengelilinginya. Namun kematiannya itu menjadi pengingat yang tragis, yaitu berada di tengah keramaian atau bahkan menjadi pemimpin rohani, tidak membuat seseorang kebal terhadap depresi yang sunyi. Jadi karena depresilah, maka pendeta ini bunuh diri. Pertanyaannya adalah di mana jemaat-jemaat dan komunitasnya itu?
Mungkin saja selama ini jemaat-jemaat di gereja itu bukan menjadi komunitas, tapi menjadi kerumunan. Sehingga tidak ada relasi satu dengan yang lain, dan tidak ada yang namanya support satu dengan yang lain. Teman-teman, apakah kerumunan di gereja bisa menghentikan rasa sepi? Ini pertanyaannya. Survei mengatakan teman-teman sekalian bahwa ada banyak anak muda zaman sekarang itu mengalami kesepian. Setuju gak? Banyak orang zaman sekarang, kaum muda, Gen Z begitu ya, bahkan generasi-generasi sebelumnya itu mengalami kesepian. Itu riset yang dilakukan. Izin bertanya teman-teman, siapa di sini yang pernah curhat sama ChatGPT? Kenapa curhat sama ChatGPT? Kenapa nggak sama teman-teman yang lain? Karena nggak punya teman kan? Artinya apa? Kesepian teman-teman. Ada suatu rasa kesepian dan akhirnya mencoba curhat kepada AI, ChatGPT. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang berada dalam kondisi seperti ini, kita butuh komunitas dan kita tidak butuh yang namanya kerumunan. Oleh karena itu di dalam gereja IGC ini teman-teman, secara khusus di dalam persekutuan ibadah yang kedua ini, saya rindu kita yang hadir bersama-sama di sini, kita ini bukan kerumunan, tapi kita ini adalah komunitas yang bisa berelasi satu dengan yang lain, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, apa itu komunitas di dalam gereja ini? Yang pertama teman-teman, komunitas Kristen adalah komunitas di dalam Tuhan, dan komunitas itu adalah anugerah. Firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya apa ayat ini teman-teman? Artinya apa? Tuhan mau setiap orang-orang percaya itu bisa diam bersama-sama, duduk bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan di dalam komunitas yang seperti itu berkat Tuhan akan mengalir. Ini kuncinya teman-teman. Seringkali kita mengatakan Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya berkati dengan berlimpah-limpah. Tapi kuncinya apakah teman-teman sudah berada di komunitas Kristen atau tidak, itu kuncinya sebenarnya. Kalau kita sudah berada dalam komunitas Kristen, komunitas orang percaya, maka sebenarnya kita sedang berada di dalam komunitas yang diberkati oleh Tuhan. Kita mungkin bertanya, kalau begitu komunitas di luar gereja yang bukan Kristen, itu komunitas yang diberkati Tuhan atau tidak? Kita mungkin bertanya begitu. Setelah saya kasih contoh ya, misalnya Menara Babel. Ini kerumunan atau komunitas? Setelah ini saya pikir adalah komunitas. Mereka saling mengenal dan mereka punya satu tujuan. Tapi komunitas itu, persatuan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk melawan Tuhan. Saudara, faktanya apa? Faktanya mereka itu bersatu, mereka satu bahasa, mereka bekerja sama dengan sangat efektif membangun Menara Babel. Tetapi kesombongan dan ambisi manusia membuat berkat Tuhan tidak ada di dalam komunitas yang seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya Tuhan mengacaukan komunitas ini. Mengacau balaukan bahasa mereka. Karena persatuan itu tidak berpusat kepada Tuhan. Dan persatuan yang tidak berpusat kepada Tuhan bukanlah komunitas yang diberkati, melainkan sarana pemberontakan terhadap Allah. Teman-teman, kalau kita pengen mendapatkan berkat daripada Tuhan, dalam Mazmur tadi dikatakan kita harus berada dalam komunitas iman. Dan di dalam komunitas itu kita akan mengalami berkat daripada Tuhan. Jangan sampai kita berada dalam komunitas yang bukan komunitas di dalamnya adalah komunitas Tuhan. Tetapi sebaliknya, komunitas itu adalah komunitas yang melawan Tuhan.
Teman-teman, di dalam dunia ini ada banyak komunitas, betul gak? Misalnya nih ya, komunitas yang hobi main padel. Ada di sini hobi main padel? Oke, mungkin main game kali ya. Main padel mungkin tidak ya, main game mungkin iya ya. Komunitas main game mungkin ada. Komunitas apa lagi? Komunitas kuliner ya, yang suka kulineran nih ya. Ada mungkin ya yang suka makan keliling-keliling begitu ya. Ada komunitas kuliner, suka jalan-jalan, tujuannya apa? Cuman kulineran doang. Lalu ada komunitas yang single begitu ya, yang para single-single berkumpul bersama, tujuannya apa? Saling menguatkan ya. Karena udah jomblo mungkin udah sekitar 5 tahun, 10 tahun, kumpul bareng-bareng. Tujuannya apa? Saling menguatkan. Dan komunitas yang lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, komunitas-komunitas yang seperti ini adalah komunitas-komunitas dunia yang dibangun dengan tujuan tertentu. Tapi komunitas-komunitas ini juga bisa diisi oleh berbagai orang, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ini bukan komunitas gereja di mana di dalamnya itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, dengan demikian maka pusat dari komunitas ini adalah untuk kepuasan dan kenyamanan diri sendiri. Jadi fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada diri sendiri. Dan komunitas yang seperti ini jelas komunitas yang tidak ada berkat Tuhan di dalamnya, teman-teman sekalian. Karena di dalam Mazmur tadi jelas mengatakan bahwa komunitas yang diberkati oleh Tuhan, komunitas yang orang percaya duduk rukun, diam bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, berbeda dengan komunitas anugerah. Saya menyebutnya dengan IGC Youth di sini ya, di dalam KU yang kedua ini. Saudara, komunitas ini yang hadir di sini ini adalah komunitas yang disatukan oleh keselamatan di dalam Kristus. Dan komunitas ini terbentuk murni karena pilihan dan anugerah panggilan Tuhan. Saya percaya teman-teman sekalian, kalian yang hadir di sini, ini kalian mendapatkan pimpinan Tuhan, panggilan Tuhan, sehingga bisa hadir di sini. Banyak yang gak bisa hadir di sini. Dan gak semua orang bisa hadir di sini. Artinya apa? Komunitas ini adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, komunitas ini berpusat pada pembentukan karakter agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana respon kita? Yang pertama, kita perlu bersyukur untuk komunitas ini. Hargai komunitas yang ada, sekalipun mungkin jumlah kita belum besar saat ini teman-teman sekalian, tapi ini adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Kita menyadari bahwa yang hadir di sini ini adalah anugerah Tuhan, teman-teman. Coba teman-teman pikirkan ya, di luar sana ada ribuan orang, ada jutaan orang, kenapa nggak hadir di sini? Kenapa cuma teman-teman yang hadir di sini? Artinya apa? Teman-teman dipanggil Tuhan untuk mendapatkan berkat Tuhan di dalam komunitas ini. Oleh karena itu ini adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Yang kedua, mari kita berdoa teman-teman, memohon agar komunitas ini dapat terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menggembalakan umat-umatnya. Setiap kita yang hadir di sini teman-teman sekalian, kita lihat banyak masih kursi yang kosong di dalam ruangan ini. Dan panggilan untuk menginjili bukan panggilan hanya untuk hamba Tuhan saja, tapi panggilan setiap kita sebagai orang-orang percaya untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga perlu terus mengajak teman-teman kita untuk bisa bergabung dan merasakan berkat di dalam komunitas KU yang kedua ini. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, komunitas Kristen adalah komunitas yang saling membutuhkan. Komunitas dalam Kristus yang saling membutuhkan. Dalam Ibrani 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan saya sampaikan kepada kita. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegak hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus,
asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi yang kedua teman-teman sekalian, kenapa kita membutuhkan komunitas Kristen? Komunitas ini tujuannya adalah karena Tuhan mau membentuk kita melalui komunitas ini. Tuhan mau memakai setiap orang di antara kita untuk membentuk setiap kita di dalam komunitas ini. Teman-teman, saya kasih contoh ya. Misalnya di dalam Galatia pasal yang kedua, teman-teman. Dalam Galatia pasal yang kedua, di sana ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam Alkitab, bahwa Petrus dia makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Namun apa yang terjadi di dalam Galatia 2 ini, teman-teman? Ketika Petrus makan dengan orang-orang non-Yahudi, tiba-tiba datang orang-orang Yahudi. Ketika datang orang-orang Yahudi bertemu dengan Petrus, apa yang terjadi? Petrus mundur dan menarik diri karena takut kepada manusia, yaitu kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam tradisi orang-orang Yahudi nggak boleh makan dengan orang-orang non-Yahudi. Pada saat itu Petrus makan bersama dengan orang non-Yahudi. Sehingga ketika ada orang Yahudi yang datang, dia takut dikucilkan oleh orang Yahudi. Sehingga dia mundur dari persekutuan, dan apa yang terjadi? Ketika Petrus melakukan itu, ada yang ikut dia. Siapa teman-teman? Yang ikut dia adalah Barnabas. Artinya apa? Perbuatan salah yang dilakukan oleh Petrus itu menular kepada Barnabas dan membuat Barnabas akhirnya ikut kepada Petrus. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kisah ini kita melihat setelah Petrus mundur dari komunitas yang di depan itu, dia mundur, dia takut dengan orang-orang Yahudi. Yang terjadi kemudian adalah Paulus menegur Petrus. Dia menegur Petrus dan dia mengatakan kepada Petrus bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Paulus menegur Petrus bukan untuk mempermalukan dia, melainkan karena Paulus mengasihi Petrus. Saudara, di sini kita melihat satu poin yang penting, bahwa komunitas itu harus saling mengasihi. Dan Paulus menegur Petrus karena Paulus mengasihi Petrus. Dia tidak ingin Petrus berjalan di dalam jalan yang salah. Sehingga Paulus menegur Petrus agar Petrus bisa berjalan di dalam jalan yang benar, dan agar Barnabas pun juga bisa ikut di dalam jalan yang benar. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, disinilah kita melihat satu poin, bahwa komunitas itu harus saling mengasihi, dan di dalam komunitas itu harus ada saling menegur satu dengan yang lainnya. Saudara, kalau misalnya komunitas itu tidak ada saling mengasihi, tidak ada saling menegur satu dengan yang lainnya, sedangkan seseorang di dalam komunitas itu berjalan di dalam jalan yang salah, maka orang itu akan terus berada di dalam jalan yang salah, tanpa bisa kembali lagi ke dalam jalan yang benar. Dan semakin dia berjalan di dalam jalan yang salah, maka semakin sulit dia kembali ke jalan yang benar. Setelah ada sebuah kisah yang ingin saya berikan kepada setiap kita ya. Ini sebuah kisah berbicara mengenai seorang bernama Christopher dan Claire Brown. Teman-teman sekalian, siapa mereka? Saudara, Christopher dan Claire Brown itu adalah seorang ayah dan seorang anak perempuan, dan mereka tinggal di Sydney. Mereka pada waktu masih Claire Brown kecil, mereka adalah orang yang berada, bahkan mereka adalah orang yang kaya, teman-teman sekalian. Christopher, papa dari Claire Brown, ini adalah seorang pemain saham, dan dia adalah seorang yang sangat punya pengaruh di dalam saham pada saat itu. Dia kaya, dia punya uang yang banyak.
Dan apa yang dia lakukan, teman-teman sekalian? Yang dia lakukan adalah dia sungguh-sungguh memanjakan anak perempuan satu-satunya, yaitu Claire Brown. Dimanja sekali. Pengen beli mainan, dikasih. Pengen makanan yang enak, dikasih. Pengen ke tempat yang bagus, diberikan. Pengen sekolah yang bagus pun juga diberikan, teman-teman sekalian. Sampai akhirnya apa? Akhirnya Claire Brown menjadi anak yang manja. Tiba waktunya, pada saat Claire Brown kuliah, teman-teman, dia selesai dari kuliah, papanya itu meninggal dunia. Teman-teman tahu apa yang diwariskan oleh papanya? Uang yang sangat banyak. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 12 miliar dolar Australia. Kalau dirupiahkan, kira-kira berapa? Yuk ya, pada matematika yuk. 12 miliar dolar Australia, kalau dirupiahkan, itu sekitar 175 miliar rupiah. Itu warisan yang diberikan oleh ayahnya kepada anaknya dengan satu syarat. Syaratnya adalah Claire Brown harus bekerja. Kenapa? Karena dari kecil gak pernah bekerja, dimanja terus. Dikasih makanan yang enak, dikuliahin yang enak, tidak pernah bekerja, tidak pernah keluar keringat dalam pekerjaan. Sehingga papanya memberikan syarat, kalau Claire Brown pengen 175 miliar rupiah, harus bekerja, paling tidak satu pekerjaan. Kalau kita jadi Claire Brown, kita kerja gak? Kerja ya? Bahkan mungkin kita mengatakan, cuma tahu, bukan satu pekerjaan, 10 pekerjaan pun gak apa-apa. Kita akan kerjakan. Untuk apa? Untuk 175 miliar kita dapat. Tapi menariknya, teman-teman sekalian, Claire Brown tidak mau bekerja. Padahal, kalau dia bekerja, dia bisa mendapatkan uang miliaran dalam hidupnya. Tapi dia tidak mau bekerja. Alasannya apa? Karena dia tidak pernah bekerja dan dia manja. Ini yang manja-manja ini teguran buat kita ya. Karena dia tidak pernah bekerja, akhirnya dia tidak mendapatkan 175 miliar rupiah itu. Dan bagaimana hidupnya? Hidupnya menjadi gelandangan. Dibantu oleh pemerintah setempat di Sydney. Saudara, inilah sebuah realita yang dialami oleh Claire Brown. Oleh karena itu dia disebut sebagai milioner di atas kertas, tetapi hidup dalam kemiskinan karena mengabaikan maksud pemberi warisan. Teman-teman, inilah pentingnya komunitas juga. Kalau kita berada dalam jalan yang salah dan sudah terbiasa dengan jalan yang salah, gak ada yang menasehati kita, gak ada yang menegur kita sulit untuk kembalinya. Kayak Claire Brown, udah terbiasa gitu ya, manja, tidak bekerja, pengen kembali untuk bekerja gak mungkin bisa. Kan udah kelamaan Bapak Ibu sekalian. Makanya komunitas dibutuhkan, dan kita bersyukur ada komunitas di dalam IGC ini teman-teman. Nanti kita juga akan mulai untuk pembentukan cell group dan sebagainya. Kita sungguh rindu ini menjadi komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Yang terakhir teman-teman, yang ketiga, komunitas di gereja kita adalah komunitas spiritual. Ya, kita harus membedakan antara komunitas spiritual dengan komunitas yang emosional. Dalam Kolose 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi komunitas yang dibangun oleh anugerah Tuhan adalah komunitas spiritual, teman-teman. Komunitas ini adalah komunitas yang dibangun oleh karya dan firman dari Tuhan. Kalau komunitas emosional adalah komunitas yang dibangun murni dari kedekatan dan kecocokan pribadi. Jadi harus membedakan teman-teman. Komunitas yang spiritual
dan komunitas yang emosional. Seringkali komunitas yang kita bangun di luar gereja itu adalah komunitas yang sifatnya emosional. Tapi komunitas yang sifatnya spiritual adalah komunitas yang dibangun oleh firman Tuhan. Yang kedua, fokus komunitas ini adalah kita harus setia bersama dengan rekan-rekan untuk terhubung kepada Kristus. Dan yang ketiga, komunitas ini ditandai oleh kasih yang melayani dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Serta yang keempat, di dalam komunitas ini harus berani saling menegur demi pertumbuhan dalam kebenaran dan juga kekudusan. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang berbeda dari yang lainnya teman-teman, karena komunitas ini dibentuk oleh firman Allah. Makanya berbagai kehidupan kita sehari-hari, kemudian berbagai pelayanan kita, pikiran kita, hati kita, itu perlu dibentuk oleh firman Allah. Itulah komunitas ini. Bukan dibentuk oleh kedekatan dengan orang lain, oleh apa yang orang lain mau, apa yang dunia mau, apa yang dunia ajarkan. Bukan komunitas seperti itu di dalam komunitas gereja. Tapi komunitas yang benar-benar dibentuk oleh firman Tuhan. Pesan saya kepada kita teman-teman, next. Ya, mari kita membangun IGC Youth ini bersama-sama teman-teman. IGC Youth ini adalah IGC yang digerakkan oleh firman, komunitas yang digerakkan oleh firman. Bukan hanya sekedar tren dan juga bukan kita yang jadi pusatnya. Jadi saya rindu teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama bekerja sama, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, kita membangun komunitas ini sebagai komunitas yang dipimpin oleh firman Tuhan, bukan dipimpin oleh tren-tren yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, mari kita bertumbuh karena firman. Kita mau dibentuk, kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Jikalau memang kita salah, kita mau dibentuk, kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Jikalau kita benar, kita memimpin orang lain di dalam Tuhan. Lalu kita juga perlu menjaga kekudusan, karena Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus di dalam Dia. Teman-teman, kita tidak didesain untuk menjadi sebuah kerumunan yang rentan dan kesepian, tetapi kita dipanggil dan ditebus untuk menjadi sebuah keluarga. Inilah kunci dari khotbah saya pada pagi hari ini teman-teman. Komunitas kita adalah komunitas anugerah, dan dalam komunitas ini kita dipanggil, kita ditebus untuk kita menjadi satu keluarga. Sehingga ke depan kita bisa terus bersama-sama melayani Tuhan, saling membangun, saling support satu dengan yang lain, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kiranya firman ini bisa memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sungguh rindu Tuhan, firman yang kami dengarkan bersama-sama ini mengingatkan setiap kami Tuhan, bagaimana kami bersyukur untuk komunitas yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ini adalah komunitas yang berasal daripada Tuhan. Dan di dalam komunitas ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kami ada di dalamnya. Sehingga kami rindu, kami bisa membangun komunitas ini bersama-sama. Kami juga bisa membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan, bersama-sama kami melayani Tuhan. Bersama-sama kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami sadar Tuhan tidak mudah untuk menjalankan firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.